statement dari BNN sendiri berkaitan dengan masalah hasil sidang ECDD yang dilaksanakan di Vienna. Kami mengikutinya secara virtual tanggal 2 Desember 2020. Ada beberapa hal yang perlu kami paparkan kepada rekan-rekan sebagai masukan juga, karena banyak dari kita yang sampai saat ini memiliki pemahaman yang kurang benar berkaitan dengan masalah hasil dari usulan WHO pada UN tersebut, gitu. Karena banyak yang menganggap bahwa ganja atau kanabis dilegalkan, ada yang mengatakan begitu. Jadi mohon pada rekan-rekan kami meminta waktunya supaya bisa memberikan penjelasan sebagai berikut. Untuk halaman 1, CND votes on recommendation for cannabis and cannabis-related substances, Vienna, 2 Desember 2020. Jadi hasil pemungutan suara di halaman 2, rekomendasi 5.1 yang itu yang paling utama kami berikan penekanan dan perlu kami jelaskan. Yang support 27, reject 25, abstain 1. Jadi hasilnya supportive, artinya usulan dari WHO tersebut diterima dan dirubah. Jadi yang lain-lain 52, 53, 54, 55 dan 56 tidak perlu kami bahas karena itu tidak diterima. Jadi masih tetap seperti semula konvensi 1961. Jadi 5.1 tersebut dari 53 negara yang memberikan suara tersebut, 1 abstain, 27 menyatakan setuju untuk dirubah, jadi 25 reject atau menolak, tapi kalah suara 2 poin. Jadi tetap untuk 5.1 dilaksanakan perubahan. Hasil halaman 3, hasil pelaksanaan voting rekomendasi WHO terkait cannabis dan cannabis-related substances 5.1 yang mendukung itu ada 27 negara. Tidak perlu kami sebutkan satu persatu, itu datanya ada. Mungkin nanti bisa kami berikan hard copy-nya kepada rekan-rekan semuanya supaya lebih detail. Yang menolak ada 25 negara, datanya ada. Abstain Ukraina. Jadi 53 negara rekomendasi 5.1 diterima. Keterangan yang paling kanan 5.1 diterima. Untuk 5.21 tidak perlu kami bahas. Terus sampai ke halaman 8, rekomendasi WHO ECDD. Halaman 8, kami bacakan saja. CND, United Nations Commission on Narcotic Drug Press Statement 2 Desember 2020. CND votes on recommendation for cannabis and cannabis-related substances, Vienna, 2 December 2020. Today, the Commission on Narcotic Drug (CND) took a number of decisions on the international control of cannabis and cannabis-related substances. Cannabis and cannabis-related substances have for many years been included in the schedules of the Single Convention on Narcotic Drug of 1961 as amended by the 1972 Protocol Schedule 1 and 4 Cannabis and Cannabis Resin. Halaman berikutnya, halaman 10. WHO recommendation to delete cannabis and cannabis resin from Schedule 4 of the 1961 Convention, but to maintain it in Schedule 1 of the 1961 Convention. The Commission decided by 27 votes to 25 and with 1 abstention to follow this recommendation. Ini saya bacakan dari mereka, nanti ada penjelasannya. Cannabis and cannabis resin will accordingly be deleted from Schedule 4 of the 1961 Convention. They remain in Schedule 1 of the 1961 Convention and thus remain subject to all level of control of 1961 Convention. Penjelasannya,
rekomendasi WHO untuk menghapus ganja dan resin ganja dari Schedule 4 Konvensi 1961, tetapi mempertahankannya di Schedule 1 Konvensi 1961. Jadi sama sekali tidak menghapus, tetapi juga tidak melegalkan, hanya memindahkan saja. Schedule 4 dari 1961 itu dihapus, tetapi dipindahkan ke Schedule 1. Komisi memutuskan 27 mendukung atau setuju berbanding 25 yang menolak. 1 abstain untuk menerima rekomendasi ini, sehingga ganja dan resin ganja dihapus dari Schedule 4 Konvensi 1961. Ganja dan resin ganja tetap berada di Schedule 1 dari Konvensi 1961, sehingga tetap tunduk pada semua level pengawasan. Saya ulangi lagi, tetap tunduk pada semua level pengawasan atau pengendalian dari Konvensi 1961. Berikut halaman 12. Agar ganja dan resin ganja dihapus dari Schedule 4 Konvensi Tunggal 61, namun komite tetap menempatkan kanabis dan kanabis resin itu di Schedule 1 Konvensi Tunggal 1961, sehingga akan berdampak pada keputusan bahwa ganja dan resin ganja tetap dalam kontrol dan pengendalian sesuai Konvensi 1961. Fakta bahwa ganja dan resin ganja itu ada di Konvensi Tunggal 1961 adalah bahwa pengawasan ganja dan resin ganja tetap diawasi secara ketat. Halaman berikutnya, penggolongan narkotika. Kalau tadi saya jelaskan berkaitan dengan masalah Schedule 4 dan Schedule 1, bisa dilihat di sini. The drug is Schedule 4 shall also be included in Schedule 1. Yang saya tulis merah itu dari Schedule 4, saya jelaskan ke halaman 15 saja. Halaman 15, silakan. Zat di Schedule 4 terdaftar juga di Schedule 1. Ke bawahnya, zat dianggap sangat berbahaya. Untuk Schedule 4 dinyatakan bahwa ganja di Schedule 4 Konvensi 1961 itu sangat berbahaya. Bila dipindahkan ke Schedule 1, zat dianggap berbahaya. Kalau awalnya sangat berbahaya, menjadi dianggap berbahaya. Paling diawasi secara ketat. Untuk Schedule 1 diawasi secara ketat. Sedikit atau tidak memiliki nilai terapeutik. Schedule 1 memiliki nilai terapeutik, dapat dimiliki dengan menggunakan resep. Ganja, heroin, fentanyl, dan turunannya. Lanjut. Zat-zat yang terdapat dalam Schedule 4 Konvensi Tunggal 1961 terdapat juga pada Schedule 1. Ini penjelasannya lebih lanjut. Zat yang dianggap sangat berbahaya dan bersifat sangat adiktif, sedikit atau tidak memiliki nilai terapi, hampir sama padanannya dengan zat-zat pada golongan 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi saya ulangi lagi, UN dalam hal ini sama sekali tidak melegalkan ganja, sama sekali tidak. Halaman 18. Indonesia dan selalu menyampaikan keberatan atas rekomendasi WHO dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Kanabis dan kanabis resin seharusnya tetap dimasukkan pada Schedule 4 karena kekhawatiran kita antara lain membuka peluang produksi dan penyalahgunaan kanabis dan kanabis resin di masyarakat. Yang kedua, berkembangnya pandangan bahwa kanabis dan kanabis resin bukan substan berbahaya dan berdampak negatif bagi kesehatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, bahwa hasilnya yang perlu kami garis bawahi adalah 5.1 berkaitan dengan masalah pembinaan dari Schedule 4 ke Schedule 1. Itu Pak Karwo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.